Saya awali dengan memperlihatkan Tokyo, Jepang, tempatnya di Shibuya Crossing. Ketika semua orang sedang berlalu lalang menggunakan payung karena hujan, satu wanita malah terdiam di tengahnya, terpayung-payung acan, dan ternyata dia adalah zombie Arrow. Segera menggigit satu pria untuk menginfeksi semua manusia di sana. Itulah awal terjadinya kiamat zombie di Japanese. 4 tahun kemudian orang-orang yang bertanggung jawab atas semua kekacauan berlindung di fasilitas bawah tanah bernama Umbrella Corporation Quarterhead terus melakukan eksperimen virus mematikan, dan mereka pikir mereka aman karena dilindungi benteng canggih, segombreng agen khusus, dan para penembak jitu di permukaannya. Tapi mereka salah. トシ、大丈夫か？ Kapten memberitahu Wesker bahwa mereka kehilangan kontak dari semua pasukan yang menjaga permukaan, dan lantas Wesker mengkeling agen penjaga melalui kamera CCTV yang berada di gerbang masuk fasilitas untuk memastikan keamanannya. Namun ketika dia mengatakan nggak ada apa-apa kok Papi Kok, dia segera mati dicolok dari belakang sampai utah darah ke kamera. Surface gate identify targets. Satu agen mendeteksi pergerakan di lift lantai 2, membuat Wesker segera memerintahkan pasukan bersenjata dan APD lengkap ditutupin lagi eta mukanya untuk bersiap di depan lift. Namun ketika pintu lift terbuka, Bakekok tidak ada siapa-siapa di sana, karena Alice dan Neng Alice seperti ninja melewati ventilasi sudah berada tepat di belakang mereka. Setelah menghancurkan ruangan dan membunuh agen dengan kekuatan telekinesisnya, Alice nggak jongjon begitu aja karena pasukan kedua muncul di hadapannya, dan secara mengejutkan dia ditembak mati oleh agen yang bersembunyi di belakang. Semua agen segera mengelilingi Alice untuk memastikan dia mati apa belum, tetapi ternyata itu hanya kloningan atau klona, karena 3 klona Alice sudah berada di depan lift. Wesker mengetahui dari kamera CCTV yang menyerang fasilitas adalah Alice beserta kloningannya, sehingga dia memerintahkan agen untuk menutup semua pintu fasilitas. Klona Alice terus berpesta menyerang semua agen yang ditutupin eta mukanya, dan ketika klona Alice terdesak, mereka segera melemparkan granat ke arah agen dan berlari memecahkan kaca terjun menggunakan tali pengait untuk langsung ke posisi Wesker. Agen beserta Wesker menembaki mereka, dan salah satu klona mati ditembak Wesker. Namun satu lagi berhasil landing dengan freestyle yang membuat Wesker menyingkir karena Alice menggunakan 2 senjata citiw-citiwannya membunuh para agen. Hal itu mengalihkan perhatiannya terhadap Wesker dan membuatnya mampu ditembak mati oleh Wesker. Tetapi klona Alice memegang granat di kedua tangannya yang menyebabkan 2 ledakan. Wesker masih sehat walafiat dan hanya mendapatkan beberapa bopeng di mukanya. Dia menaiki jet untuk kabur dari fasilitas. Klona Alice mengejar dan menembak jet itu, namun percuma saja, dan Wesker mengaktifkan bom Prug yang segera hitung mundur untuk menghancurkan seluruh fasilitas bawah tanah beserta isiannya dengan gelombang energi yang sangat dahsyat. Turbulent. Namun ternyata Alice yang asli, the real Neng Alice, berada di dalam jet, lalu mendodongkan senjata ke kepala Wesker yang dengan cepat menyuntiknya di leher, memasukkan serum ke dalam tubuhnya yang mampu menetralkan T-virus, sehingga kecepatan, kekuatan bertarung, regenerasi penyembuhan hilang, dan kini Alice kembali menjadi manusia normal. Dia mencoba melawan, namun Alice hanya dijadikan samsak hidup oleh Wesker yang segera menodongkan pistolnya untuk mematiin Alice. Tetapi si rambut pikok lupa bahwa jetnya belum di mode pilotin, membuat jetnya itu oleng, turun mendelep dan menabrak pegunungan.
Ellie selamat dalam kecelakaan itu, namun Wesker tidak ada tanda-tandanya. Hingga 6 bulan kemudian menggunakan pesawat biplan Uni Soviet, Ellie terbang menuju kota di Alaska bernama Arcadia untuk menemui teman-temannya. Apakah mereka sehat walafiat? Apakah mereka aman dan hidup dengan loh jinawi di sana? Namun ketika sudah mendarat di padang rumput, Ellie tidak menemukan tanda peradaban dan hanya melihat deretan pesawat terbengkalai. Kota Arcadia yang dibicarakan di transmisi pun tidak ada, namun dia mendapatkan secercah harapan. Dia menemukan helikopter yang ditumpakin teman-temannya, dan di joknya terdapat buku yang sempat Alice berikan ke Kimart ketika dia pergi bersama Claire dan yang lainnya ke Alaska. Kini kepercayaannya sedikit meningkat dan membagikannya lewat kamera. Walaupun dia tidak melihat kota Arcadia dan hanya pesawat juga pantai sejauh mata melotot, Alice yakin mereka semua dibawa ke suatu tempat tetapi tidak tahu kemana dan lewatlah sekolebat. Alice mengejar hingga ke deretan bangkai pesawat, dan dia bersiap menggunakan 2 pistolnya ketika pintu pesawat di depannya bergerak. Alice mendekatinya dan terkejut oleh beberapa burung yang keluar dari sana. Tiba-tiba wanita melompat menyerang Alice menggunakan pisau paranti motong daging ayam kampung. Namun Alice berhasil memingsankannya, dan ketika memelongnya lebih dekat, Alice terkejut karena itu adalah Claire yang di dadanya terpasang robot mirip kumbang. Beberapa saat kemudian Claire yang diikat tangannya terbangun dari pingsannya, namun dia hilang ingatan. Tidak mengenali Alice, bahkan ketika Alice memberitahu momen-momen penting sebelum dirinya terbang ke Alaska, yang tanpa disadari Alice sedang diawasi satelit. Keesokan harinya mereka terbang menggunakan pesawat 2 penumpang, sambil Alice menjelaskan bahwa robot kumbang itu seperti menyuntikkan obat yang membuat korbannya hilang ingatan. It's Alice, right? She speaks. Akhirnya Claire dapat berbicara, namun dia masih tidak mengingat apa yang terjadi, bahkan namanya pun gak ingat. Alice memberitahu bahwa namanya adalah Claire dan coba regepkan baik-baik sampai kamu sadar ya. Hingga beberapa jam pesawat-pesawatan, mereka akhirnya sampai di Los Angeles yang porak-poranda. Tidak ada tanda kehidupan, bahkan zombie raw-rawan juga Alice nggak lihat. Namun ternyata para zombie sedang berkumpul mengelilingi gedung penjara, tempat perlindungan beberapa penyintas di atap dan telah menuliskan kata "selamatkan kami". What the hell is he doing? Alice melihat mereka dan dia berniat melakukan cara gila, melakukan pendaratan di atap gedung. Namun sebelum itu Claire meminta Alice untuk melepaskan tali yang mengikat di tangannya. Alice memberikan pisau juga memberitahu, jangan melakukan hal gila ya, yang dibalas oleh Claire, loh orang kamu kok yang gila. Alice pun melandingkan pesawat yang dibantu oleh penyintas. Kalau enggak udah welos aja terjun ke bawah mencium lautan zombie. Alice dan Claire keluar dari pesawat dan mereka disambut penyintas yaitu Luther West si botak jangkung badag, Angel Ortiz si tentara, Crystal si cewek body gitar Spanyol, Kim Yong si rambut emo, dan Bennett si lebay. Dan para penyintas bahagia kabina-bina karena menurut mereka Alice dikirim oleh Arcadia untuk membawa mereka ke sana. Tetapi Alice ngehulang dulu sebelum akhirnya mengatakan enggak, membuat mereka kecewa dan pergi begitu saja. Setelah memastikan pesawat masih bisa terbang, Alice menanyakan apa yang Luther West dan Angel Ortiz ketahui tentang Arcadia. Mereka lantas menceritakan bahwa mereka mendapatkan transmisi setiap minggu, sama seperti yang didengar Alice. Namun suara itu tidak terdengar lagi selama 2 hari ini, dan mereka selalu meluncurkan suara untuk mendapatkan perhatiannya. Alice bingung karena menurutnya Arcadia itu adalah kota di Alaska. Mana mungkin suara yang diluncurkan di sini bisa terlihat dari sana. It's in Alaska. It's a
town, or so we thought. Namun setelah mereka memberikan teropong untuk Alice meneong ke arah laut, dia pun tersadar karena ternyata Arcadia bukan kota, melainkan sebuah kapal kargo angkut. Kapal itu mengarungi pantai untuk menjemput orang-orang yang selamat, dan melihat kapal itu juga membuat sedikit ingatan Claire kembali ketika dia sampai di lepas pantai Alaska bersama Kimart dan penyintas. Beberapa orang naik perahu datang untuk membantu mereka, namun dia tidak ingat lagi kejadian setelahnya, dan Alice menegaskan mereka harus pergi ke kapal itu. We have to get to that ship. Di malam hari di luar gedung penjara yang dihiasi riuhnya raw-rawan zombie, ada zombie yang ini beda nih. Mereka menggeruk tanah membuat lubang untuk masuk ke dalam gedung, dan gerakannya di balik dinding terdengar oleh Wendell yang sedang menjaga tahanan bernama Chris. Luther dan Wendell segera mengeceknya, sementara Chris berkenalan dengan Alice. Dia sebenarnya bukan tahanan, melainkan unit militer yang menggunakan gedung ini sebagai pos perhentian, dan karena militer membutuhkan banyak pasukan untuk melawan zombie, mereka melepaskan tahanan, namun malah terjadi kekacauan. Tahanan mengira Chris adalah sipir, sehingga dia dimasukkan ke dalam kurungan ini. You don't believe me? I can help you. Setelah Wendell dan Luther tidak menemukan apapun, mereka pergi dari sana sambil Chris berteriak meminta Alice untuk mengeluarkannya karena dia mengetahui jalan keluar gedung. Namun Luther menganggap semua yang dikatakan Chris hanyalah lelucon. Chris tidak lebih dari seorang pembunuh. Tetapi Alice berkata, "Kau pikir aku ini di matamu apa, ha? Hui boleh." Alice segera mengeluarkan satu set perlengkapan tempur juga sekantong koin, hasil kreativitas Alice yang dijadikan sebagai peluru 2 shotgunnya. Right. Well, I'll see you in the morning. Wendell kembali mendengar gerakan di dinding, namun kini suara itu semakin jelas karena para zombie telah berhasil sampai ke dalam gedung, melewati lubang pembuangan air WC lapas. Dan bukan itu saja masalah mereka, karena ada zombie mutasi lagi yang sedang bergerak menuju gedung lapas. Sambil waduh lagi bawa apa itu bray, nggak sekalian itu tiang lampu jalan tengkep di tangan kanan. Luther memandu Alice ke WC penjara karena dia ingin mandi, dan Luther segera pergi karena nggak mungkin juga kan si botak nagok di sana lihat Alice mandi. Yang mana ketika Alice mengaitkan selempang berisi senjatanya, dia mendengar pergerakan yang dihasilkan bukan oleh Luther. Karena dipanggil-panggil gak nyaut, Alice segera mengambil pistol lalu mendekati sumber suara yang berada di balik tempat tumpukan handuk. Ketika digeser eta handuk, ternyata itu Wendell. Omes sekali si botak di tengah ini, dan tiba-tiba Alice berhasil membunuh zombie moncong belah yang disebut Majini Undead. Namun Wendell Omes mati tercaplok dan dibawa ke dalam lubang. Alice segera mengumpulkan teman-temannya dan memberitahu bahwa zombie moncong masuk melalui selokan dan membuat lubang, yang berarti kini mereka bisa muncul di mana saja. Bennett yang ketakutan ingin menggunakan pesawat untuk pergi dari sana, tetapi mereka harus keluar dari tempat tersebut bersama-sama, dan hanya ada satu cara, yaitu mengeluarkan Chris dari kurungannya karena dia mengetahui jalan keluarnya. Alright, let's get the hell out of here. Di sana Chris mengenali Claire sebagai adiknya, namun karena lupa ingatan, Claire segera mengeluarkan kuncinya dan mendorongnya. Cukup reuni keluarga-keluarganya. Mereka harus cepat bergerak jika tidak mau dipeluk zombie. Chris mengajak mereka keluar gedung sambil memberitahu di balik garasi terdapat kendaraan lapis baja yang cukup untuk mengangkut mereka. Juga di basement ada gudang berisi senjata yang dibutuhkan untuk menerjang para zombie. Tiba-tiba pagar dipukul oleh kapak raksasa milik zombie Karung Goni X-Men. Claire dan Luther segera menyelipkan kapak di pegangan pagar untuk menahannya, juga menembak si Karung Goni. Tetapi itu saja belum cukup untuk menidurinya. What the fuck is that? Sementara Kim dan Bennett sedang membelong Ortiz membuka paksa garasi, Alice, Chris, dan Crystal terjun melewati lubang lift yang sudah terendam air. Mereka berenang sambil memegang senter menuju basement, hingga saya keengapan menontonnya. Tanpa mereka sadari, zombie moncong menjebol dinding dan kini berada di sekitar mereka. Dan ketika mereka sampai di basement, juga Chris melemparkan flare untuk mencaangkan jalan ke gudang. Raw.
Crystal mati dicaplok si moncong, tetapi Alice dan Chris berhasil masuk ke dalam gudang dan segera mengambil beberapa senjata yang mereka butuhkan, lalu berniat keluar dari gudang melalui ventilasi. Di halaman garasi sudah dibuka, namun sayang sekali mesin kendaraan berada di luar, dan karena Ortiz memerlukan waktu seminggu untuk memasangkannya, Bennett si koplak menembak kepalanya. Di gerbang mau ditahan pakai mobil polisi pun pagar tetap jebol oleh X-Men beserta barenyit zombie, membuat Claire dan Luther melarikan diri menuju atap, dan mereka melihat si berdebah Bennett sedang menyalakan pesawat sambil mengajak Kim, tetapi Kim tidak mau menjadi manusia egois seperti Bennett. Alice, Chris tiba dan Bennett menembak ke arah mereka yang enggak kena, sebelum akhirnya dia maju menerbangkan pesawat. Awalnya si brengsek ini hampir jatuh mencium lautan zombie, tetapi dia berhasil mengendalikan pesawat dan terbang menuju kapal Arcadia meninggalkan Alice and the gang. Dan kini gila, miliaran zombie mengurung mereka di atas tembok gedung penjara. Mereka menembak zombie yang berlari mendekat, dan Alice memerintahkan mereka untuk masuk ke lift dan segera ke kamar mandi. Kim menyadari lift itu tidak memiliki daya listrik, tetapi Chris mengatakan mereka tidak membutuhkannya, karena Alice segera melemparkan bom di atas lift yang meledak duar, mementalkan lift terjun ke bawah. Untungnya air di ruangan lift menyelamatkan mereka. Hey, head to the shower block, go! Di atas, Alice memegang kabel yang terikat di besi sambil menembak zombie, melemparkan bom dulu sebelum akhirnya dia melompat dari atas gedung, berayun seperti UAA sambil tembak. Yang ketika dia melihat si botak Luther di garasi pintu masuk gedung, Alice berlari ke arahnya sambil menembak zombie. Dua becengnya habis pelor, sehingga Alice menggunakan shotgun beramunisi koin untuk menyingkirkan zombie yang menghalangi jalannya. Kini mereka berada di kamar mandi berniat menggunakan lubang yang dibuat zombie moncong untuk keluar dari gedung, karena lubang itu tembus ke saluran air besar yang mengarah ke laut. Chris pun masuk ke lubang duluan, disusul Luther, namun Kim tidak mau karena takut dicium zombie moncong. Ya udah dibelah mati aja sama kampak gede aku, kata X-Men, dan dia lantas menghunuskan kapaknya ke Alice yang menghindari sabetannya itu. Namun ketika dia mengeluarkan dua shotgunnya, X-Men segera menghantamnya yang membuat shotgun terlepas dan Alice bobo. Claire menembak X-Men untuk mengalihkan perhatiannya. X-Men menggila dengan kembali menghunuskan kapaknya, menyebabkan pipa air terbelah hingga jadi air mancur. Namun Claire mampu menghindari serangan X-Men, bahkan mengelabuinya dengan lompatan freestyle di dinding, dan segera nyerosot mengambil shotgun Alice untuk menembak dada X-Men dari bawah, membuatnya jatuh bobok sebentar. Namun dia bangun lagi dan melemparkan kapaknya bersama dengan Alice yang bangun dan membantu Claire menghindari lemparan kapak, sebelum akhirnya dia membunuh X-Men dengan menghancurkan kelapanya menggunakan shotgun amunisi koin. Mereka segera masuk ke dalam lubang untuk menemui Chris dan Claire terkaget oleh muka Luther yang berada di sampingnya. Dia memerintahkan para cewek untuk ke saluran duluan. Setelah Claire dan Alice nepi, zombie moncong tepat di belakang Luther yang segera ditarik entah kemana. Alice ingin membantu, tetapi karena tidak ada waktu, mereka akhirnya keluar saluran dan menaiki perahu OTW ke kapal angkut Arcadia. Di dek kapal terdapat pesawat yang dinaiki Bennett mendarat dalam kondisi hancur, dan Bennettnya gak tahu kemana. Para awak kapal pun mereka tidak menemukannya, dan Chris mengetahui dari komputer gambaran kapal bahwa para awak telah pergi 2 hari yang lalu tepat ketika transmisi berhenti. Anehnya di dalam kapal masih terisi 2000-an lagi manusia, sehingga mereka menuju ruangan bawah untuk mencari ke setiap sudut kapal dan menemukan gerbang berlogo Umbrella, membuat Claire mengingat para agenlah yang menjemput Claire Kimart di pantai, dan agen segera menangkap mereka lalu menempelkan robot kumbang di dada, namun Claire melawan dan berhasil kabur.
Gerbang terbuka dan mereka bersiap dengan senjata. Karena menyadari ini semua jebakan, gerbang menutup kembali dan lampu menyala memperlihatkan ruangan putih yang kosong melompong. Dan Alice menyadari lantai yang mereka injak adalah tabung berisi manusia yang disimpan untuk dijadikan eksperimen Umbrella. Di deretan manusia itu juga terdapat Kmart. Mereka segera menaikkan semua tabung dan mengeluarkan Kmart yang tertempel robot kumbang di dada dan mengalami hilang ingatan juga. It's okay. It's okay. Kmart. I'll get this thing off her. Go let everyone else out. Ketika Alice sedang mengeluarkan manusia lain, dia melihat beberapa tabung kosong dihiasi oleh ceceran darah. Alice memegang salah satunya dan terlintas di otaknya orang di dalam tabung tersebut sudah raw-rawan menjadi zombie. Dan dia mengikuti bercak darah di lantai menuju sebuah pintu ruangan yang memperlihatkan pangkalan pesawat jet FTOL berjejer. Dan dia juga melihat terdapat bom Brugge di samping yang terpasang di dinding Pak Dinding. Hingga beberapa saat kemudian dia masuk ke ruangan yang terbaring beberapa mayat zombie di kursi operasi. Juga seseorang yang sedang duduk di depannya dan ketika dideketin ternyata itu si Peacock Albert Wesker. Dan dialah yang mengintai Alice melalui satelit. Wesker mengeluarkan dua anjingnya bersamaan dengan Alice yang mengambil shotgunnya. Tetapi dia segera ditodong dari belakang oleh Bennett menggunakan pistol. Karena si berdebah ini menjadi anak buah Wesker untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wesker pun mengatakan bahwa di dalam dirinya terdapat T-virus yang sudah ditingkatkan, namun belum bisa dia kendalikan sepenuhnya, sehingga dia membutuhkan DNA segar. Itulah alasan mengapa para awak kabur dari kapal, karena takut ditelan oleh Wesker. Dan menurut Wesker, jika saya memakan Neng Alice, satu-satunya DNA yang mampu terikat dengan T-virus secara alami, dia akan bisa mengendalikan virus dalam tubuhnya. I ingest you. I gain control. Alice pun sedikit bergerak dan mengatakan dulu aku tidak ada di menu Peacock. Sebelum akhirnya dia menendang nampan berisi sendok, garpu, pisau namun penyukan ke arah Wesker yang menghindarinya. Lalu dengan cepat menendang pistol di tangan Bennett. Alice berniat mengambil shotgun namun dijaga oleh anjing zombie yang telah bermutasi oleh virus parasit. Hingga bisa terbelah gitu eta kelapanya. Hey Wesker, jangan senyum-senyum berasa udah menang dong. Karena Alice menepati janjinya kepada Peacock yang alhasil Should be bringing a few friends. Wesker mampu menghindari peluru dengan kecepatannya, hingga sia-sialah cetiw-cetiwan dua kakak beradik itu yang segera ditangkap kedua tangannya dan dilemparkan dengan begitu santainya oleh Wesker ke dalam tabung yang mengunci dan turun ke bawah. Sementara Alice mengambil shotgunnya dengan cara nyorosot dan menembak anjing zombie hingga pretelan koin memecahkan kaca di atasnya. Dan ketika satu zombie anjing parasit berniat menghuapnya, dia segera menendang kaca itu ke arah zombie anjing yang segera mati terbelek. Bennett si berdebah mencolok tangan Alice menggunakan pisau. Wesker dengan cepat mendekati Alice dan dari mulutnya keluar parasit untuk menelan Alice. Tetapi Alice menarik pesok di tangannya dan dia gunakan untuk mencolok dahi si Peacock. Bennett mencoba mengambil shotgun namun keburu keduluan Kmart yang siuman lalu memukul kepalanya. Dan ketika Wesker bangkit kembali mengeluarkan lagi parasit di etap babangusnya, Kmart melemparkan shotgun ke arah Alice dan mamam kusinga. Alice mengambil tablet dan menaikkan tabung berisi Claire dan Chris untuk mengeluarkan mereka. Ternyata si Peacock ini susah matinya, walaupun itu babatok udah bolong belakangnya. Chris menahannya menggunakan kaki dan dua kakak beradik itu segera menembaki Wesker dari jarak dekat untuk memastikan dia nggak bangun-bangun lagi. Entah berapa pelor yang tersarang ke tubuh Wesker. Gila, tapi bodo amat lah.
Mereka mengurung Bennett di ruangan dan Chris menembak kamera gerbang. Suara mengerikan muncul di belakang Bennett yang ternyata si Wesker masih hidup dan Bennett segera dimakan hingga teriak kegirangan. Lalu Wesker menggunakan jet terbang meninggalkan kapal. Saat mereka mengeluarkan manusia dari tabung dan Wesker mengaktifkan bom plug dan mulai hitung mundur. Tetapi Wesker mendengar, lah kok titiknya ada di pesawat ya? Yang ternyata bom plug itu tersimpan di tempat parasut dan telah disimpan sebelumnya oleh Alice karena dia tidak ingin kejadian sebelumnya terulang dan duar meleduk. I don't want you to miss that. Di saluran air Luther masih hidup dan mampu bertahan dari zombie moncong. Dan setelah mereka mengumpulkan manusia di dek kapal kargo, Alice segera menggunakan transmisi, mengatakan apa yang didengar mereka untuk mengembalikan kembali harapan umat manusia. Namun baru juga ngarenghap muncullah masalah yang lebih besar, karena segombreng pesawat jet Umbrella berisi bordak agen terbang mendekati kapal kargo. Dan apakah Alice and the Reng-Rengan selamat? Apa malah agen yang selamatan sambil liwetan? Dan film pun beresan.